permasalahannya yaitu KBLI yang nggak keluar ketika kita memilih si KBLI-nya. Nah, itu bagaimana sih permasalahannya? Tentunya gue udah menganalisis, kemudian research segala macam, kemudian pada akhirnya gue dapat memaparkan masalah ini, apa penyebabnya dan bagaimana jalan keluarnya. Oke, nggak berlama-lama kita akan langsung masuk ke bagaimana teknis terkait dengan KBLI yang tidak keluar ini. KBLI yang nggak keluar itu disebabkan beberapa hal. Nah, dia ada penyebabnya harus dicermati, karena penyebabnya nanti dia akan mempengaruhi daripada penyelesaiannya, karena setiap sebab diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, hal ini teman-teman harus cermati, teman-teman tuh salahnya di mana, atau kesalahannya atau permasalahannya itu di mana, jadi supaya nanti outputnya, penyelesaiannya pun teman-teman bisa tentukan sendiri. Oh, ternyata saya ngambilnya yang ini loh penyelesaiannya gitu. Nah, jadi ini teman-teman harus cermati terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus melakukan pengecekan KBLI pada maksud dan tujuan. Apa sih Bang pengecekan pada maksud dan tujuan? Nah, kalian bisa masuk ke klik perizinan berusaha, kemudian kalian klik perubahan. Setelah perubahan, kalian masuk ke perubahan badan usaha tuh. Nah, selepas itu kalian bisa centang 1, 2, 3, 4 agar menimbulkan semua informasi PT atau CV kalian. Nah, nanti ada yang ketiga. Nah, yang ini balik dulu, lalu kita klik ubah sekarang. Setelah ubah sekarang, kita pasti dilanjut begini. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di bawah itu ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan ini diinput dari AHU, yang input notaris, teman-teman. Bukan kita yang input. Ketika ditanya, Bang, kita bisa nggak sih untuk mengubah ini? Gue jawab nggak bisa. Yang bisa mengubah ini hanya notaris, sesuai dengan permintaan kita melalui akta, teman-teman. Nah, teman-teman cek dulu nih, KBLI pada maksud dan tujuan, nanti berpengaruh tuh sama masalah yang ada sama akun teman-teman. Contoh, kita masuk ke penyebab pertama, AHU yang tertarik nggak sempurna, teman-teman. Teman-teman jadi ketika bikin akun OSS itu akunnya nggak tertarik sempurna si AHU-nya. Nah, maka penyebabnya jadi ininya kosong nih, bisa aja ini kosong. Nah, kalau ini kosong, maka nggak bisa dia untuk lanjut ngisi OSS karena dari data AHU-nya kosong dia. Nah, kemudian yang kedua, maksud dan tujuan tidak berisi angka kepala. Nih, contoh. Ini ada angkanya nih, teman-teman. Ini ada angkanya. Kalau yang AHU-nya tidak tertarik secara sempurna, biasanya dia XX. XX. Nah, itu menyebabkan teman-teman nggak bisa milih KBLI. Nah, jadi KBLI-nya nggak keluar karena dia error di sininya. XX gitu dia. Itu penyebab yang kedua. Nah, ciri-cirinya nih, teman-teman harus paham ciri-cirinya. Ciri-cirinya teman-teman sudah update KBLI ke KBLI 2020 melalui notaris. Nah, penyelesaiannya teman-teman harus ngirim surat tuh, ngirim surat ke OSS untuk penghubungan data ke AHU. Jadi perbaikan data ke AHU-nya teman-teman. Dengan syarat dulu nih, teman-teman sudah update ke KBLI 2020. Nah, kemudian kita pasti ada yang nanya, Bang, kalau misalkan mau update ke notaris, update KBLI gimana? Teman-teman bisa langsung aja datang ke notaris, bilang mau perubahan akta, perubahan pasal 3, maksud dan tujuan. Nah, teman-teman nanti masukin KBLI terbaru di KBLI 2020. Nanti notarisnya pun pasti akan ngasih tuh draftnya. Ini udah sesuai apa belum terkait dengan KBLI yang diminta. Begitu biasanya teknisnya untuk perubahan KBLI, teman-teman. Kemudian ada penyebab kedua, teman-teman. Ini yang banyak kejadian. Yang pertama, penyebab yang kedua adalah akta yang belum update ke KBLI 2020. Nah, akta yang belum ke-update ke KBLI 2020 akan menghasilkan hal yang sama. Di sini XX atau di sininya kosong, benar-benar nggak ada, teman-teman. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan nggak bisa tertarik si KBLI-nya. Ciri-cirinya belum update akta ke KBLI 2020 melalui notaris, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman nanya, Bang, gue udah update akta nih, tapi isinya perubahan direksi dan komisaris. Nah, itu bisa nggak ya? Itu nggak bisa, karena kenapa? Ini harus spesifik perubahan aktanya. Perubahan aktanya harus terkait dengan pasal 3. Pasal 3 tuh ada di akta, teman-teman bisa cek aja itu pasal 3, isinya maksud dan tujuan, yaitu terkait dengan KBLI. Nah, kalau teman-teman cirinya belum update ke KBLI 2020, maka penyelesaiannya cuma satu, teman-teman. Teman-teman diharuskan untuk melakukan perubahan KBLI ke notaris. Nah, hal ini memang sudah begini ketentuannya. Jadi, ketika teman-teman maksud dan tujuan atau KBLI-nya ketika diklik nggak keluar atau dicari-cari nggak masuk gitu, teman-teman bisa tentukan aja tuh, lihat dulu maksud dan tujuan. Kalau kosong atau XX berarti teman-teman penyebabnya ini. Nah, ada tips lagi yang ketiga. Misalkan
KBLI maksud dan tujuannya ada, nggak XX, nggak kosong, itu gimana Bang? Nah, teman-teman bisa praktekkan. Pertama teman-teman pencet satu setelah kan pertama kita milih tuh utama, kita klik utama, selepas itu kan kita masukin KBLI. Nah, kita ini aja, kita cari KBLI mana yang akan keluar. Pertama kita klik nomor satu, pencet nomor satu di situ, masukin, misalkan nggak keluar, pencet 2 sampai 9. Biasanya nanti salah satu di antara itu pasti ada yang keluar. Nah, itu diklik aja, masukin dia ke yang utama. Maka setelah yang dia diklik masuk ke yang utama, yang pendukung yang lainnya itu akan muncul. Nah, itu cara memancing untuk KBLI ketika sudah ada atau tidak berisi XX di maksud dan tujuan. Begitu teman-teman yang bisa saya